Waalaikumsalam. Silakan Bu Pinanti. Terima kasih Pak Joko. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Enggak apa-apa Bu, saya juga lagi kosong ini sudah sengaja. Ya. Begini Pak, saya ingin berbincang sedikit tentang rencana pembelajaran saya pada hari Kamis besok yang akan disupervisi sama Pak Joko sendiri. Jadi Pinanti itu ingin melakukan sharing-sharing gitu ya? Iya betul Pak. Oke, rencana pembelajaran pada hari Kamis. Ini yang akan saya supervisi ya. Bu ya. Oke Bu. Ya. Jadi sekalian saya informasikan Bu ya, bahwa kegiatan supervisi itu kan diawali dari kegiatan pra-observasi. Ya, jadi seperti sekarang ini nih. Nah, sekalian pra-observasi, kemudian observasi kelas, selanjutnya pasca observasi gitu. Siap. Oke Bu, jadi kita nanti akan ngobrol lebih jauh ya. Kira-kira apa yang diharapkan Ibu nanti dari bincang-bincang sekarang ini? Oke. Nah ini Pak, saya ingin mengetahui bagaimana persiapan saya pada waktu pembelajaran besok hari Kamis, dan kemudian apa saja yang harus saya lakukan seperti itu. Oh gitu ya. Jadi Bu nanti itu ingin mengetahui apa saja yang harus dilakukan ini terkait persiapan rencana pembelajaran besok. Iya betul. Oke. Kalau saya boleh tanya ibu itu ngajar kelas berapa? Insya Allah saya akan mengajar di kelas 11 AKL 3. Materi ini apa? Materinya aksara Jawa Pak. Oh, aksara Jawa. Aksara Jawa. Jadi kelasnya AKL 3 kelas 11 atau bahasa Jawa, materi aksara Jawa. Selanjutnya tujuan pembelajarannya apa? Nah, di sini tujuan saya pada materi aksara Jawa itu supaya anak itu mampu untuk menulis aksara Jawa dengan baik dan benar. Kemudian nanti anak-anak juga mampu untuk membaca teks aksara Jawa seperti itu. Jadi tujuannya ada dua ya. Yang pertama siswa mampu menulis aksara Jawa, kemudian yang kedua siswa mampu membaca aksara Jawa. Biasanya ini semakin menarik ya. Yang sudah dipersiapkan oleh Bu Pinanti itu apa saja? Yang sudah saya persiapkan itu modulnya Pak, modul ajar. Kemudian menyiapkan media. Kebetulan nanti medianya itu nanti ada laptop juga. Kemudian nanti ada lab impact Pak, dengan permainan lab impact seperti ular tangga. Nanti seperti dikocok, kemudian nanti bermain seperti itu. Ya, tadi menarik sekali itu ya. Ya. Kalau boleh saya tahu metode yang Ibu gunakan itu apa tadi? Metodenya itu berarti metode permainan Kak. Permainan. Yang Permainan perpipen itu metode permainan, medianya perpipen. Oke. Akhirnya alasan Ibu mengambil metode permainan itu apa? Untuk menciptakan suasana pembelajaran aksara Jawa itu semakin menyenangkan Pak, mengasyikkan. Biasanya kan kalau aksara Jawa itu biasanya anak jenuh. Jadi ini yang kami harapkan, yang saya harapkan itu supaya anak itu senang seperti itu, belajar aksara Jawa seperti itu. Selanjutnya karakter apa yang akan nanti kembangkan nanti terhadap siswa itu? Karakternya yang kami harapkan itu kemandirian Pak. Kemandirian, karena dalam permainan tersebut anak-anak itu akan tertantang berpikir, berpikir secara mandiri seperti itu. Walaupun berkelompok, tapi nanti untuk menjawab kuis tersebut nanti mandiri seperti itu. Jadi karakter yang akan nanti kembangkan itu kemandirian, Kemandirian. Selanjutnya, kira-kira Bu Pinanti bisa nggak menceritakan tahapan-tahapan pembelajarannya? Tahapan-tahapan yang akan saya laksanakan itu ada pendahuluan, kemudian inti, dan juga penutup refleksi Pak. Untuk pendahuluan ya nanti ada
diawali dengan berdoa, kemudian nanti mengecek presensi, kemudian nanti memotivasi siswa, kemudian menanyakan kabarnya siswa bagaimana pada hari itu, kemudian nanti menyampaikan materinya Pak, menyampaikan materi, kemudian tujuannya, dan juga manfaat pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari Kamis besok. Berarti sekaligus ada refleksi atau tidak? Ada nanti di penutupan, di akhir ada. Untuk asesmen biasanya ada nggak nanti? Asesmennya ada. Berupa kuis mungkin? Kuis Pak, berupa kuis. Jadi setelah kegiatan permainan selesai, gua akan melakukan sebelum refleksi mungkin kan ada asesmen dulu kuis itu nanti di kegiatan ini Pak. Jadi nanti anak-anak nanti berkelompok, saya akan membuat kelompok, ada beberapa kelompok nanti ya, satu kelompok sekitar 5 anak. Nah nanti perwakilan kelompok nanti maju dan nanti saya akan menjelaskan aturan permainannya seperti itu. Aturan permainannya seperti apa nanti dijelaskan oleh perwakilan kelompok. Kemudian nanti akan ada pemenangnya Pak. Pemenangnya itu nanti finishnya yang paling tinggi, paling tinggi nanti itu adalah pemenangnya. Termasuk ada level-level Ada levelnya, ada 3 level. Ya, ini menarik sekali. Ya, Pak. Iya, selanjutnya Bu Kinanti itu kira-kira butuh dukungan dari siapa saja? Pasti saya butuh dukungan dari semua pihak Pak, terutama dari kepala sekolah, kemudian teman sejawat dan juga siswanya juga. Ini sudah lengkap sekali Bu. Kalau acara ini, terima kasih atas waktunya Bu Kinanti juga dengan saya dalam rangka coaching pra observasi. Kita lihat nanti besok. Saya akan mengunjungi kelasnya nanti untuk melakukan observasi kelas. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Joko atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Waalaikumsalam, Bu Asin. Apa ini? Ini mau bincang-bincang Terkait dengan kegiatan pembelajaran kemarin sampai seperti itu kelasnya. Jadi ceritanya itu pada hari ini Bu Kinanti itu akan menjadi koordinasi terkait kegiatan pasca observasi. Kalau begitu saya mengamati ya. Oh iya. Oke. Saya persilakan. Bisa dimulai. Terima kasih Bu Asin. Kita mulai dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Asin, Pak Winda, yang dalam hal ini kami takut sebagai
pengamat atau observer, kemudian yang motif kita itu sinaku koci kami. Rekan saya sekaligus pada sore hari ini mengawali kegiatan rutin pasca observasi pada sore hari ini. Nanti mungkin kita paham ini Bu Hasim adalah sudah selaku para usaha di sini, dan beliau bersedia untuk kami lintas sebagai pengamat pada kegiatan rutin pada sore ini. Langsung saja ya, jadi kita mulai saja. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nanti, siap ya? Insya Allah siap Pak. Yang pertama ini Bu, bagaimana perasaan Bu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Tentu saja saya merasa senang Pak, karena menurut saya anak-anak itu cukup antusias dan tertarik, kemudian merasa senang karena pembelajaran materi aksara Jawa itu menggunakan metode permainan lab-lab intens seperti itu Pak. Seperti itu ya, dengan metode permainan anak-anak itu merasa lebih senang dan antusias ya. Tapi menarik sekali ya. Memang saya amati kemarin juga anak sangat antusias itu. Alhamdulillah. Ya. Oh iya Bu, kemudian sebelum kita bincang-bincang lebih jauh ya Bu ya, kira-kira dari hasil pembicaraan ini nanti Bu apa yang Ibu nanti harapkan nanti? Yang saya harapkan sudah tentu saja itu umpan balik Pak. Dari proses pembelajaran yang kemarin saya laksanakan seperti itu. Jadi Ibu ingin mendapatkan umpan balik ya dari hasil kegiatan observasi kemarin ya. Baik Bu, apakah proses pembelajaran yang sudah dilakukan nanti itu kira-kira sudah sesuai nggak dengan yang direncanakan? Menurut saya itu sudah sesuai Pak, tapi pasti masih ada kekurangan. Di sini pasti ada kekurangan dan saya sendiri itu tidak dapat mendeteksi seperti itu. Oke. Selanjutnya Ibu ya, menurut Bu nanti kira-kira hal-hal yang dianggap memuaskan dalam proses pembelajaran kemarin itu apa Bu? Yang saya rasakan itu adalah anak-anak itu antusias, kemudian merasa senang, merasa tertarik. Tetapi ada 1-2 siswa yang memang mungkin memang kurang tertarik atau mungkin kurang antusias. Ternyata itu mereka sedang kurang nyaman Pak, atau kurang sehat, sedang sakit, seperti itu. Jadi mereka memang kurang antusias pada pelajaran kemarin. Oke Bu. Dari hasil pembelajaran kemarin kira-kira kalau dibuat skala 1 sampai 10 gitu ya Bu ya. Kira-kira itu persentase tercapainya itu berapa ya kira-kira? Berapa ya Pak? Ya kira-kira di posisi 8 Pak. Oh 8 ya. Oke. Selanjutnya itu ya, apa yang menjadi kesulitan Bu nanti ya dalam menyajikan pembelajaran kemarin Bu? Kesulitan saya merasa itu kurang memahami karakter masing-masing siswa Pak. Seperti itu. Karakternya ya. Karakter masing-masing siswa. Ini masih di awal-awal ya, awal-awal materi gitu. Oke Bu. Kira-kira adakah alternatif untuk mengatasi kesulitan Bu nanti tadi itu? Mungkin nanti yang saya harus lakukan itu adalah melakukan asesmen diagnostik Pak di awal pembelajaran, baik itu secara non kognitif maupun kognitif seperti itu. Dengan demikian nanti saya dapat mengetahui karakter siswa seperti itu. Kemudian kemampuan belajar siswa dan juga kendala yang siswa hadapi seperti itu. Jadi dengan itu, dengan kurangnya mengetahui karakter siswa itu akan menerapkan asesmen diagnostik ini, baik itu diagnostik kognitif maupun non kognitif. Oke, selanjutnya menurut Bu nanti apa yang menjadi kesulitan siswa dalam pembelajaran kemarin Bu? Yang menjadi kesulitan siswa kemarin itu adalah siswa tersebut belum memiliki dasar-dasar aksara Jawa Pak.
Nggih, materi aksara Jawa karena kebetulan memang siswa tersebut dari luar Jawa. Nggih, jadi memang belum memahami aksara Jawa. Nggih, iya memang saya amati kelihatannya ada yang Nggih. blank ya. Ya, ada yang itu blank. Ya, Ya, betul, Pak. ternyata itu anak-anak dari luar Jawa Iya, itu ya. ada anak dari luar Jawa nggih seperti itu. Oke. Oke, Bu. Kira-kira ada nggak alternatif untuk mengatasi kesulitan belajar siswa tersebut, Bu, menurut Bu Kinanti? Mungkin nanti saya akan memberikan motivasi kepada siswa, motivasi siswa supaya lebih giat lagi belajar tentang aksara Jawa. Kemudian nantinya saya akan memberikan pendampingan khusus terhadap siswa tersebut. Oh, gitu ya. Ya. Oke, itu pendampingan khususnya Iya. seperti apa nanti mungkin Ibu mau rancang dulu ya. Iya, Ya. iya. Oke. Jika demikian, kira-kira rencana apa yang akan dilakukan Bu Kinanti untuk pertemuan berikutnya, Bu? Oke, tentu saja saya akan mempersiapkan diri lagi yang lebih baik lagi seperti itu. Dan untuk pembelajaran berikutnya nanti akan mempersiapkan modul yang mengakomodir kebutuhan belajar setiap siswa. Nah, itu sekali itu. Oke, memang kebutuhan belajar siswa itu memang harus kita pertimbangkan. Iya. Oke. Nah, mungkin itu yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Kira-kira siapa yang akan diajak itu nanti untuk membantu? Tentu saja nanti yang saya minta bantuan itu adalah teman sejawat. Teman sejawat untuk saya ajak berkolaborasi, kemudian bekerja sama, berdiskusi dan juga berbagi praktik yang baik seperti itu. Praktik baik ya. Praktik baik seperti itu. Jadi teman sejawat itu juga diminta untuk mengunjungi kelas. Betul Pak. Iya. Nanti kelas. Tolong saya diamati, Pak saya mengajar. Iya betul. Tidak hanya saat supervisi saja. Iya. Oke, baiklah. Jadi nanti mungkin beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, saya utarakan tadi kita terjawab semua. Oke. Sepertinya memang betul ya Bu ya. Untuk memahami karakter siswa itu kita itu harus melaksanakan asesmen diagnostik. Memang betul itu ya. Jadi karena asesmen diagnostik itu adalah tujuannya adalah untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan dan kelemahan model pembelajaran peserta didik itu. Sehingga harapannya nanti itu dari siswa itu dapat pembelajarannya maksud saya ya, pembelajaran itu dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik yang beragam itu. Selanjutnya ya Bu ya, ini mungkin tambahan ya sedikit ya buat nanti yang mungkin sebagai penguatan atau umpan balik saya ya. Jadi tadi Bu nanti kan sempat menyampaikan akan melakukan pendampingan ya. Iya Pak. Kalau menurut saya itu ya istilah pendampingan di sini bisa jadi adalah teknik scaffolding gitu. Nah, apakah itu teknik scaffolding ya? Ini nanti sudah paham belum? Ya sedikit ya. Ya. Ini perlu saya detailkan ya. Yang namanya teknik scaffolding itu merupakan teknik di mana peserta didik itu diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam proses pembelajaran sehingga mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik dan lebih mandiri lagi nanti harapannya dalam belajar itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya berikan sebagai umpan balik atas kegiatan pembelajaran nanti kemarin ya. Terima kasih Bu nanti. Sama-sama Pak. Selanjutnya saya persilakan nih pada yang terhormat Bu Ratin ya untuk memberikan pengamatan ya atau masukan-masukan terkait dengan proses coaching kami tadi terkait kegiatan pasca observasi kami ya. Sepenuhnya waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih dalam kegiatan coaching kali ini untuk pasca observasi. Saya mengamati interaksi antara coach dengan coach sudah terjalin dengan baik. Kemudian seorang coach di sini sudah mampu menggali apa yang menjadi permasalahan coach sesuai dengan alur tirta yang dimulai dengan ada tujuan. Mampu menggali bagaimana coach menyampaikan dia ingin bertujuan dalam harapan dalam pembelajaran akan belajar seperti apa, kemudian
Kuci mampu mengidentifikasikan permasalahan utama dalam bahasa Jawa. Salah satunya adalah dasar-dasar aksara Jawa. Jadi permasalahan yang susah sekarang bagi orang-orang. Ya. Kemudian seorang coach sudah mampu untuk mengarahkan Kuci ke arah rencana apa yang akan diambil dalam pembelajaran. Di sini ada salah satunya adalah motivasi dan asesmen diagnostik. Kemudian pada endingnya seorang Kuci bisa mengambil kesimpulan tentang apa yang harus dia lakukan secara bertanggung jawab, dengan ending adalah sebuah praktik baik. Jadi menurut pengamatan saya, kegiatan coaching kali ini antara coach dengan Kuci sudah sesuai dengan alur kita dan bisa ditemukan solusi atas apa yang menjadi perbedaan. Demikian. Oke. Terima kasih sekali Bu Asni, terima kasih juga Bu Nadia. Aku karena ini memang Nadia sendiri ya, meminta Pak, dilakukan coaching ya, terkait dengan kegiatan belajar kemarin gitu ya. Oke, baiklah kita akhiri saja ya kegiatan coaching pasca observasi ya. Alhamdulillah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.